Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kembali mencuat pertemuan Ahok dengan Anies Baswedan ya di peluncuran buku yang kemarin begitu kan. Ini menunjukkan bahwa keakrabannya sangat luar biasa. Dan tidak disangka bahwa keakraban selama ini ketika Anies Baswedan dan Ahok begitu kan menjadi salah satu mantan gubernur DKI Jakarta. Ini banyak mempertanyakan kenapa Jokowi tidak sama dengan Prabowo tidak sama dengan Anies Baswedan dengan Ahok yang sama-sama mantan gubernur DKI Jakarta. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung walaupun Ahok, walaupun Anies Baswedan tidak punya jabatan, tapi mereka tetap bertemu atau dibutuhkan oleh masyarakat. Kenapa Jokowi tidak? Nah, itulah yang kemudian menjadi pertanyaan penting bagi kita bahwa memang Anies memang pengangguran begitu kan. Ahok memang pengangguran. Tapi satu sisi masih dibutuhkan ya. Salah satunya adalah ketika Anies Baswedan ada peluncuran buku yang kemudian diundang di situ. Ini sangat-sangat menarik ya, sangat menarik. Dan bahkan ini Ahok dan Anies kembali bertemu. Kali ini di Mall Kawasan Sudirman. Ngeri-ngeri sedap, Bos. Menandakan seorang Jokowi ya bisa ketar-ketir lah ya. Sosok seorang Jokowi bisa ketar-ketir. Kenapa? Karena dengan adanya pertemuan-pertemuan seperti ini sudah menunjukkan bahwa sosok Anies Baswedan ini ya dengan Ahok ini kan sama-sama menjadi mantan gubernur DKI Jakarta, tapi sangat luar biasa dibutuhkan sampai sekarang. Ya, itulah politik yang terjadi. Kenapa seorang Jokowi ya sudah menjadi mantan gubernur DKI Jakarta, sudah menjadi presiden 2 kali, kenapa tidak keliling kampus? Itu yang dipertanyakan. Memang agak beda begitu kan ya. Kalau dugaan ijazah palsu dengan ijazah asli, karena memang berbeda. Jadi saya kira keakraban Anies dan Ahok ini menunjukkan betapa luar biasanya masyarakat ya hari ini yang menonton begitu dan bahkan jutaan ya di berbagai media sosial karena ini adalah peluncuran buku. Kenapa Jokowi kok tidak diundang begitu? Itu kan pertanyaan juga begitu. Kenapa? Ya, karena kita lihat saja kalau Jokowi diundang kan bisa dikomparasikan begitu dalam artian bahwa dari sudut pandang pengalaman seorang Jokowi begitu kan ya. Ini menarik begitu. Makanya saya sampai hari ini tidak habis pikir begitu. Kenapa seorang Gibran, kenapa seorang Jokowi, kenapa pemuja-pemuja mereka begitu tidak keliling kampus begitu untuk menyuarakan keberhasilan seorang Jokowi. Itu aja sih sebenarnya. Ya mau bagaimana lagi ya, mau bagaimana lagi kalau sudah seperti ini ya. Justru bukan soal cawi-cawi sana sini begitu. Tapi kabarnya Anies Baswedan ini ya membuat ormas dan sebentar lagi akan disampaikan kepada publik. Kabarnya dapat dukungan dari Ahok. Wow. Jangan-jangan ini sudah skenario bahwa di tahun 2029 akan dipersiapkan antara Anies Baswedan dan Ahok. Bisa saja begitu kan. Untuk melawan siapa? Untuk melawan orang-orang atau keluarga-keluarga Jokowi di situ. Saya tidak yakin bahwa sekarang ini Gibran dengan Prabowo begitu akan tetap bersatu di tahun 2029. Karena kenapa? Karena partai-partai yang selama ini begitu kan ingin ngebet menjadi calon presiden seperti Fahri Hamzah, seperti Partai Buruh begitu, seperti partai-partai yang lain begitu, seperti Partai Golkar ingin kadernya ini menjadi calon presiden ya atau wakil presiden. Dan inilah kesempatan emas karena MK sudah memutuskan penghapusan ambang batas presidensial threshold 20%. Jadi saya kira ini bagus begitu kan ya untuk memberikan kesempatan. Lantas bagaimana dengan Anies tidak punya partai, ya Ahok tidak punya partai, ya ada di Patar PTEP tapi kan harus berkolaborasi begitu. Jangan-jangan Anies Baswedan sudah dipersiapkan begitu kan oleh PDIP untuk bisa ya selaras begitu dengan Ahok. Karena apa? Karena baju Ahok dengan Anies Baswedan ya mirip-mirip lah begitu kan ya. Ya jadi saya kira ini ada suasana yang kemudian kalau Anies Baswedan membangun ormas, wah kalau dapat dukungan dari Ahok maka kemudian ya memang bajunya agak sama begitu kan. Ini menandakan bahwa hal yang kemudian kita lihat hari ini adalah bagaimana politik yang terjadi nantinya. Karena Prabowo ini saat ini begitu kan 2 tahun lagi masih fokus pada program-program yang ada. Coba nanti di tahun 2029 bagaimana jadinya ya. Maka
2008 sudah kocar-kacir sana-sini begitu kan untuk mencitrakan diri seperti AHY, bukan tidak mungkin akan bergandengan lagi dengan Anies Baswedan. Karena apa? Karena satu sisi bahwa dia punya partai begitu. Jadi ya saya analisis saya ya satu sisi ini menandakan ada sesuatu hal yang kemudian ya yang dibangun oleh Anies Baswedan dan Ahok saat ini untuk bagaimana image ini tetap ya solid, elektabilitasnya tetap di posisi pertama, maka bukan tidak mungkin ini akan menjadi seorang presiden. Nah, keakraban ini banyak sekali muncul narasi-narasi, wah ini luar biasa, ada apa di balik ini semua begitu kan. Coba kita baca ini. Anies Baswedan ya bertemu dengan Ahok ya di acara peluncuran buku. Anies mengenakan baju biru tua dan Ahok mengenakan kemeja biru muda. Ya mirip-mirip lah begitu kan ya. Ada yang aneh ya, Ahok kok bergabung dengan sang penjual maya ayat. Wah, ini. Masih saja pemuja-pemuja Jokowi muncul. Baguslah mereka bersatu ya, lebih bagus lagi nanti ya duet di kontestasi pemilihan presiden. Ngeri bos. Ini memang yang ditakuti oleh seorang Mulyono. Ini yang ditakuti oleh seorang Jokowi begitu. Kenapa? Ya kita lihat saja karena suasana kalau Hasto membongkar habis-habisan soal bagaimana Anies Baswedan dipaksa untuk menjadi tersangka begitu kan ya pada Formula E tapi pada kenyataannya gagal. Dan ini yang kita lihat begitu kan. Ya ini yang ditakuti oleh orang-orang lawan-lawan dari rival Anies Baswedan begitu. Ini. Ingat semua aparat hukum ya yang vonis Ahok soal ayat dan Ustadz jalanan semuanya pada lulus. Ya, ini bukan soal itu begitu kan. Bukan flashback ke belakang begitu kan ya. Jadi saya kira Anies Baswedan dengan Ahok ini karena ini adalah sebagai tokoh begitu kan ya. Sebagai tokoh yang kemudian punya gagasan yang matang, punya gagasan yang sama, punya pengalaman yang sama, saya kira Jokowi ini harus sama begitu. Artinya apa? Artinya gagasan secara permanen itu dituangkan kepada adik-adik mahasiswa, kampus, keliling sana-sini begitu kan. Setidaknya memberikan inspirasi keberhasilan menjadi sebagai wali kota Solo, ya gubernur DKI Jakarta dan presiden dua periode. Dan ini yang seharusnya kita ditulis bukunya begitu kan. Nampaknya ini agak jauh begitu. Nampaknya agak jauh. Makanya dengan persoalan-persoalan seperti ini orang akan menganggap bahwa wah, jangan-jangan nantinya begitu kan ya. Kalau memang terjadi Anies Ahok di tahun 2029 maka ya bukan tidak mungkin Gibran ini akan didorong untuk bersatu dengan Prabowo lagi. Kenapa? Karena lawan Anies Baswedan dan Ahok ini satu-satunya adalah Prabowo, tidak ada lagi yang lain. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu, keakraban mereka, curhat mereka, santai begitu kan, ya tertawa di situ begitu kan. Nampaknya ini sudah dipersiapkan oleh PDIP. Wah, bisa saja itu terjadi begitu kan. Jadi saya kira politik ini kan politik candaria. Politik itu tidak seharusnya, tidak semestinya begitu kan ya diambil secara fanatik, tapi santai-santai aja. Siapapun ya yang kita lihat hari ini yang penting punya sumbangsi besar terhadap bangsa dan negara kita, ayolah kita dukung bersama-sama. Ya seperti Prabowo ya sekarang nampaknya ingin membasmi masalah soal hukum ya. Jadi artinya apa? Artinya ini pasti ada kejutan-kejutan lagi begitu kan ya nanti ke belakang. Ahok dan Anies kembali bertemu kali ini di Mall kawasan Sudirman ya. Dalam pertemuan ini kabarnya ada peluncuran buku yang kemudian ya Anies Baswedan dan Ahok ini diundang begitu kan ya sebagai sebagai motivator ya dengan judul buku Makanya Mikir ya. Ini Makanya Mikir. Ya, karya Abigail Lee Moria dan Kania Cita. Ya, seharusnya ini kan ditulis oleh Jokowi sebenarnya begitu. Kenapa? Ya, karena Jokowi ya bagaimana soal menggunakan akal sehat menjadi seorang presiden yang ya terserah mau siapapun yang nulis, tapi saya kira kalau nulis buku begitu kan seorang Jokowi saya apresiasi luar biasa. Kenapa? Karena walaupun menjadi presiden sesibuk apapun begitu kan ya harus mengungkapkan punya karangan atau karya yang kemudian secara ilmiah di situ. Ini Anies ya memulai testimoninya lebih dulu sekitar 15.30 ya, sedangkan Ahok tiba sesaat setelah Anies memulai testimoninya. Ketika bertemu mereka bersalaman, sapa begitu candaria dan bahkan banyak orang yang meminta foto di situ begitu kan.
Bahkan diungkit kembali ya kejutan yang pernah disampaikan saat bersama Ahok. Anies enggan menjawab. Dia meminta hak itu ditanyakan kepada Ahok ya. Sesuai dengan acara, wartawan menanyakan Ahok ya, kata politikus PDIP tersebut ini sekaligus menjawab perihal kejutan yang dia janjikan saat dia dan Anies bertemu di Balai Kota. Sebelumnya Anies dan Ahok sempat bertemu di acara perayaan Tahun Baru di Balai Kota. Nih ada kejutan ya beberapa bulan yang lalu. Apakah ini kejutan atau bagaimana? Tapi yang jelas dari dari kebahagiaan ya, dari kebahagiaan dari Anies dan Ahok, dari raut wajahnya ada nampak sesuatu yang disembunyikan ya, walaupun bajunya sudah kelihatan agak wow begitu kan, tapi pada faktanya begitu kan ya, orang akan melihat bahwa apakah benar Anies Baswedan akan membangun atau membuat ormas begitu. Kalau membuat ormas ya, ya segera dong biar masyarakat tahu, biar anak-anak Abah ini punya wadah secara masif begitu kan. Kalau Anies Baswedan ingin menjadi calon presiden lagi. Karena walaupun tidak punya partai, ya diusung oleh partai kecil bisa. Ya seperti misalnya seperti Partai Buruh ya. Seperti yang lain ini kan bagus begitu. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.